Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Yasmin dengan NIM 209222280, kelas AB 10, Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Unita Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni SPD MSI. Dengan tema Sejarah Lahirnya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan. Pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam sidang Doktrin Sijum Bico Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang bernama Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang dimulai pada 28 Mei 1945 dan pembahasannya dimulai pada 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara di Gedung Chuo Sangiin. Ada 3 tokoh yang memberi pendapat mengenai usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang berlangsung selama 5 hari. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara yang diberi nama Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau prinsip. 5 dasar negara tersebut yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk panitia 9, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya NKRI ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diusulkan oleh pemerintah Jepang, sebelum akhirnya terjadi peledakan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Namun, Jepang mencoba menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Namun, peristiwa memilukan kembali menimpa Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, peledakan bom atom terjadi di Nagasaki sehingga membuat Jepang bertekuk lutut dan menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang agar tetap memproklamirkan kemerdekaan. Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional terjadi pada periode paruh pertama abad ke-20 di Nusantara atau Indonesia, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah,
Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini bersamaan dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional juga disebabkan oleh masuknya perkembangan pikiran dari kaum muda. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada pelaksanaannya, terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru karena takut terjadinya pertumpahan darah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dapat dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Rumusan teks proklamasi dibuat dalam dua bentuk, yaitu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno serta diketik oleh Sayuti Milik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada pukul 10 dan berakhir pada pukul 11 dan hal tersebut menjadi titik balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.